Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Hazira, NIM 3319139, lokal PS4D, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dengan dosen pengampu Bapak Asrul Harahap MSOS. Nah, kali ini saya akan menyimpulkan materi komunikasi bisnis Islam dalam pembelajaran 1 semester ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi bisnis Islam. Nah, sebelum saya menyampaikan pembahasan materi kali ini, saya akan menampilkan sebuah video ilustrasi. Teman-teman bisa lihat video berikut ini. Nah, dalam video ilustrasi tersebut mungkin teman-teman sudah tahu apa itu komunikasi atau komunikasi bisnis. Ya, komunikasi adalah kegiatan bertukar pesan antar dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang terjalin antar dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama atau menciptakan suatu bisnis. Nah, setelah mengetahui apa pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, nah sekarang kita akan membahas komunikasi bisnis Islam. Nah, apa itu komunikasi bisnis Islam? Komunikasi bisnis Islam adalah komunikasi yang terjalin antar dua orang atau lebih yang melakukan pertukaran pesan atau kegiatan dalam berbisnis atau melakukan kerjasama dengan etika dan dilandasi oleh aturan syariat Islam. Jadi, seluruh pesan yang keluar dari pelaku komunikasi bisnis harus sesuai dengan etika dan prinsip Islam. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu tujuan informasi, yaitu tujuan di mana di saat kita berkomunikasi, apa yang kita sampaikan itu memiliki manfaat atau info yang akan diterima oleh orang. Yang kedua yaitu tujuan persuasif, di mana kita mengajak atau membujuk orang untuk suka dengan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita komunikasikan. Yang ketiga yaitu tujuan regulator, di mana tujuan ini berguna untuk mengendalikan atau mengawasi berjalannya suatu komunikasi. Yang keempat yaitu tujuan kolaborasi, di mana kerjasama dan melaksanakan atau menyalurkan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi itu bisa kita lakukan kepada siapa saja. Yang pertama yaitu manusia dengan Allah. Contohnya berdoa dan sholat. Yang kedua yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya yaitu seperti introspeksi diri atau kita melakukan pembicaraan di depan cermin kepada diri kita sendiri apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Dan yang ketiga yaitu manusia dengan manusia. Contohnya seperti manusia dengan kelompok, manusia dengan publik, dan interpersonal. Nah, sebelum kita menerapkan komunikasi bisnis Islam ini dalam kehidupan dunia berbisnis, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu apa saja prinsip-prinsip komunikasi bisnis Islam ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu prinsip komunikasi bisnis Islam ini. Yang pertama yaitu komunikasi yang isinya benar atau qaulan sadida, yaitu semua komunikasi yang kita ucapkan kepada orang harus jujur atau sesuai dengan fakta. Yang kedua yaitu komunikasi memiliki dampak dan efektif atau qaulan baligha, yaitu di saat kita berkomunikasi, kita harus menyampaikannya secara komunikatif dan tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu komunikasi yang mengandung kata-kata baik atau qaulan ma'rufah, yaitu di saat kita berkomunikasi kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Yang keempat yaitu komunikasi dengan ucapan mulia atau qaulan karimah, yaitu di saat kita berkomunikasi kita tidak boleh merendahkan orang atau kita harus melihat kedudukan usia lawan bicara kita.
Yang kelima yaitu komunikasi dengan kata-kata yang lemah lembut atau qaulan layyina, yaitu di mana di saat kita sedang emosi, kita harus bisa mengontrol ucapan kita atau berbicara dengan lemah lembut. Yang keenam yaitu komunikasi yang mudah dipahami atau qaulan maysura, yaitu di mana komunikasi yang kita sampaikan itu orang mengerti dan paham apa yang kita maksud. Contoh komunikasi bisnis Islam ini seperti di saat kita melakukan promosi. Yang pertama, produk yang kita promosikan itu adalah produk yang halal. Yang kedua, yaitu di saat mempromosikan kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Yang ketiga, yaitu di saat mempromosikan kita harus menggunakan unsur 5W1H agar pelanggan kita paham dengan apa yang kita maksud. Komunikasi bisnis Islam ini sangat diperlukan bagaimana kita bertutur kata kepada seseorang antar individu atau kelompok. Dengan hal ini, dalam menyampaikan informasi, seorang pelaku bisnis juga harus menggunakan kata-kata yang menarik, akurat, relevan, jelas, dan padat. Kenapa? Karena di saat kita menyampaikan informasi, kita harus bisa menarik perhatian seseorang agar komunikasi yang kita sampaikan itu dilihat dan didengar. Selanjutnya, kenapa jelas dan padat? Karena di saat kita menyampaikan informasi itu, bahasa yang kita gunakan harus jelas agar audiens yang mendengar mengerti apa yang kita maksud. Selain itu, kita harus bisa menarik minat seseorang agar mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi pada masa sekarang atau 4.0, di mana media sosial sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Media sosial juga telah membentuk cara baru berkomunikasi, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, Line, Telegram, dan YouTube. Jadi, komunikasi bisnis Islam itu sangat penting. Karena bisnis yang kita laksanakan pasti terdapat banyak pelaku bisnis yang beragam sifatnya. Dengan beragamnya motif dan permasalahan yang terjadi dalam sebuah komunikasi atau dalam dunia bisnis, dengan adanya komunikasi bisnis Islam, semua permasalahan itu cepat terselesaikan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, dari situ dapat kita lihat bagaimana komunikasi bisnis Islam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah ajaran yang paling sempurna. Semua hal sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur tata caranya dalam kehidupan, termasuk dalam komunikasi bisnis Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.